Ya. Oke. Jadi ini lingkaran kecil, ini menunjukkan organisasi, ya. Kita simbolkan dengan sebuah organisasi. Kemudian lingkaran besar ini adalah lingkungan dari organisasi. Jadi sebuah organisasi itu pasti akan dipengaruhi ataupun dia tidak mungkin bisa bertahan ataupun tidak mungkin tidak bisa dipengaruhi oleh elemen-elemen atau unsur-unsur yang di luar organisasi, ya, yang di luar lingkaran ini. Nah, ya, waalaikumsalam, selamat datang Mbak Siti Rahayu. Nah, sekarang kita lihat di modul 2, ya. Di modul 2 ini apa yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan secara sederhana dapat diartikan sebagai seluruh elemen yang terdapat di luar batas-batas organisasi yang mempunyai potensi untuk mempengaruhi bagian ataupun keseluruhan organisasi. Nah, nanti di modul 2 ini akan dijabarkan kurang lebih ada 9 macam segmen lingkungan organisasi, ya. Ada yang disebut dengan budaya, teknologi, pendidikan, politik, dan sebagainya, ya. Kemudian ada juga beberapa pendapat para ahli, ya, para pakar seperti Jackson dan Morgan yang menjabarkan beberapa faktor-faktor di luar organisasi yang disebut dengan lingkungan yang dapat mempengaruhi bagian ataupun keseluruhan organisasi tersebut. Nah, di buku ini itu ada 9, ya. Ada 9 item yang mempengaruhi sebuah organisasi. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita absen dulu, ya. Kita absen dulu. Jadi ini jadwal yang telah saya susun. Yang pertama Mbak Munifah, ya, nomor 7. Hadir. Kemudian Mbak Rita nomor 8. Mas Sandana tadi Pak Wisnu, ya, nomor 16. Iya. Kemudian Dian Purwanti nomor 3. Siti Rahayu nomor 11. Oke, berarti 5 orang, ya. Oh iya, siapa yang izin? Mbak Sri Untari, ya. Sri Untari nomor 12. Oke. Ya, nanti mengenai email nanti Mbak Rita, ya,
munifahyasmin@gmail.com ya. Oke, baik. Malam ini hadir 5 orang dari 16 orang jumlah kelas kita. Ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Jadi ini sebuah contoh ya. Sebuah contoh. Jadi lingkaran ini yang kita sebut dengan organisasi. Nah, yang di luar ini adalah lingkungan. Nah, lingkungan inilah yang kadang-kadang nanti akan mempengaruhi organisasi. Jadi kalau kita ibaratkan misalnya satu keluarga gitu ya. Keluarga itu disebut dengan organisasi. Namun keluarga itu kan tidak bisa terlepas dari lingkungan luar ya. Tidak bisa terlepas dari lingkungan luar. Sehingga dia suatu saat keluarga itu pasti juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain ya. Ya, silakan, Pak. Oke. Lalu yang kita lihat satu persatu. Yang pertama itu adalah industri. Nah, contoh di buku kita halo, tes. Halo. Suara saya masih bisa didengar? Masih ya? Oke. Ya, mungkin ada suara-suara musik ya. Ya, jadi oke. Yang pertama, dalam buku ini yang dimaksud dengan organisasi itu adalah sebuah industri. Sebuah unit usaha yang disebut dengan industri. Nah, kalau semuanya ini udah pernah mengambil pengantar bisnis ya. Pengantar bisnis semua sudah pernah ambil kan? Iya. Nah, di dalam pengantar bisnis itu pasti dijelaskan ya. Unit-unit usaha itu levelnya apa-apa aja, ya kan? Ada unit usaha yang secara sederhana itu disebut dengan UD. Ada yang tahu apa arti UD? Ayo, partisipasi kelas ini. Iya, betul sekali, usaha dagang. Kemudian ada yang disebut dengan CV. Ada yang tahu CV? Ya, silakan. Siapa saja boleh ngasih komen atau berbicara. Ini mata kuliah di pengantar bisnis ya. Jadi mata kuliah organisasi ini salah satu syaratnya adalah harus lulus mata kuliah pengantar bisnis. Ada yang tahu CV? Masih ingat? Kemudian ada yang namanya PT. Perseroan terbatas. Ya, kalau CV, Mas? Ya, CV itu dari bahasa Belanda. Komanditer, ya saya juga lupa itu. Kalau di Indonesia kan itu persekutuan komanditer. Ya. Iya. Kemudian ada juga yang namanya firma ya. Itu adalah beberapa jenis unit usaha bisnis ataupun organisasi bisnis ya. Dalam istilah yang kita kenal sekarang.
Nah, kalau usaha dagang itu usaha sederhana, yang paling kecil itu UD ya, usaha dagang. Jadi seseorang yang memiliki modal kemudian terlibat dalam transaksi jual beli. Jadi misalnya dia membuka sebuah warung, katakanlah misalnya warung rokok ya, kios rokok. Jadi membeli rokok di grosir, kemudian dia menjual secara eceran di usaha dagang dia. Jadi kepemilikannya itu hanya satu orang. Nah, kemudian berlanjut nanti ada firma, itu udah terdiri dari beberapa orang. Kemudian ada CV, persekutuan komanditer, ada persekutuan beberapa orang. Dan terakhir perseroan terbatas, yaitu perusahaan yang kepemilikannya itu dimiliki oleh para pemegang saham ya. Jadi para pemegang saham inilah yang kemudian memilih manajemen. Nah, kemudian unit usaha ini ataupun perusahaan ya. Perusahaan ini secara jenis ya, ditinjau dari sisi jenis itu terbagi 3. Ada yang tahu apa saja? Yang pertama, perusahaan yang bergerak di bidang, ada yang tahu? Ya, ada 3 jenis perusahaan kalau ditinjau dari, iya, betul sekali, dua sudah terjawab ya. Manufaktur, perusahaan manufaktur atau industri atau pabrikasi ya. Pabrikasi, betul sekali. Yang kedua jasa atau services. Yang ketiga apa? Yang ketiga yang pertama tadi ya. Dagang atau trading. Nah, perbedaan ketiganya ini masih ingat kan? Ya, secara sederhana kita bisa melihat ya. Kalau unit usaha jasa berarti transaksi jual beli itu ciri-cirinya menggunakan jasa. Jadi yang dijual itu adalah jasa dari seseorang. Nah, contoh yang sederhana itu, seseorang dalam hal ini adalah seseorang yang memiliki pekerjaan memberikan jasa kepada orang lain. Nah, jasa yang dia berikan ini disebut dengan profesi, ya. Jasa yang dia berikan ini disebut dengan profesi. Nah, contoh-contoh profesi, ya, udah tahu ya pasti ya. Kita ulang kaji aja pengantar bisnis. Yang pertama dokter, ya, pengacara, kemudian akuntan, konsultan, ya. Kemudian kalau yang sederhananya itu tukang pangkas ya. Apa lagi kira-kira yang memberikan jasa? Tukang ojek ya, betul sekali. Ya, guru, betul ya. Jadi yang dia jual itu adalah jasa. Jadi keahlian yang dia miliki, skill yang dia punya, yang bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, itu contoh jasa. Nah, begitu itu contoh secara individu. Secara organisasi banyak perusahaan-perusahaan jasa ya. Misalnya apa? Perusahaan jasa. Perusahaan jasa
Iya, operator seluler, oke. Asuransi, ya. Ya, dia kan memberikan jasa. Ya, perbankan, ya. Travel, oke. Jasa, ya. Tidak ada menjual barang di situ kan? Tidak ada memproduksi barang, ya. Kemudian ya penerbangan, misalnya Garuda, Eva Air dan sebagainya. Itu perusahaan bergerak di bidang jasa, ya. Begitu juga perusahaan-perusahaan di bidang pariwisata, ya dan lain-lain. Kemudian kalau perdagangan, contohnya perdagangan, ya tentu ada transaksi jual beli barang di sini, ya, ya, ya oke, ekspor impor, ya. Kalau secara sederhana, ya contohnya seperti apa, menjual rokok tadi, ya, warung rokok, ya ekspor impor. Perusahaan yang menjual barang misalnya juga toko kain, ya. Itu secara sederhana saja, simple bentuknya. Jadi ada proses di mana sebuah organisasi ataupun unit usaha dagang ini membeli barang kemudian menjual barang. Jadi prosesnya membeli dan menjual, ya. Misalnya juga retail, retail seperti yang sering sekali kita dengar, ya, 7-Eleven, Family Mart, ya, supermarket. Itu contoh bergerak di bidang dagang. Nah, kemudian industri atau manufaktur, contohnya ada yang tahu? Contoh manufaktur, Dewi Kasana. Pabrik sepatu, ya. Ciri-cirinya tentu simpel sekali, ya. Iya, pabrik kain. Ada proses produksi di sana, ya. Itu ciri-ciri yang dari perusahaan manufaktur. Ada proses pabrikasi, makanya disebut dengan pabrik. Ada proses produksi, ya. Nah, mungkin di pengantar bisnis ini masih ingat nggak apa-apa aja yang disebut dengan faktor produksi? Faktor produksi itu apa-apa saja? Bahan baku. Ada berapa faktor produksi? Biaya variabel. Wah, ini udah masuk ke mata kuliah yang lain ini. Biaya variabel, biaya tetap, ya. Itu kalau ada mengambil mata kuliah akuntansi biaya. Nah, itu biaya variabel dan biaya tetap itu digunakan dalam rangka menentukan harga pokok produksi, ya, sebuah barang. Nah, jadi dalam memproduksi suatu barang itu kita bisa menghitung biaya setiap item sehingga bisa menghemat biaya produksi. Ya. Jadi faktor produksi yang saya maksudkan di sini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya produksi tersebut. Ya. Tadi sudah disebut apa ya? Ya, yang pertama tenaga kerja atau sumber daya manusia, ya.
ada 4 faktor produksi ya. Mungkin iya, yang kedua tanah atau gedung ya. Jadi faktor yang menyebabkan produksi itu bisa berjalan. Yang ketiga, ada yang tahu? Modal. Ya. Kalau tidak ada dana, tidak ada uang, tidak bisa berjalan. Ya, yang keempat baru bahan baku atau material ya. Raw material. Iya. Jadi ada 4 faktor produksi paling tidak terjadinya sebuah produksi ataupun persyaratan yang harus dimiliki oleh sebuah industri atau perusahaan manufaktur. Nah, sekarang kita kembali ke bahan di modul 2 ya. Di modul 2 ini ya, kalau semua ada memegang modul, bisa dilihat di modulnya ya. Jadi konteks yang dimaksud dengan organisasi di sini itu disebut dengan industri ya. Jadi industri ini proses industri atau pabrikasi itu tidak hanya dalam skala besar ya, tapi juga bisa dilihat dalam skala kecil. Ya, misalnya dalam skala kecil kita contohkan industri rumah tangga ya. Home industry atau home industry. Itu juga disebut dengan industri. Nah, Taiwan itu adalah contoh yang sangat bagus ya. Mungkin Mbak-mbak dan Mas ini sudah tahu bahwa di Taiwan itu kebanyakan perusahaan asal mulanya itu berasal dari industri rumah tangga ya. Berasal dari keluarga, kemudian berkembang menjadi sebuah perusahaan besar. Ya, jadi atau dengan istilah modern sekarang SME ya. Small, medium, enterprise. Kalau kita di Indonesia sebutnya UKM, usaha kecil menengah. Jadi di modul 2 ini yang dimaksud dengan organisasi dalam hal ini adalah sebuah industri. Ya. Jadi yang dimaksud dengan lingkaran ini adalah sebuah industri. Nah, ada 9 faktor ataupun variabel yang mempengaruhi lingkungan sebuah industri. Ya. Jadi industri ini untuk bisa bertahan, untuk bisa berkembang, dia harus bisa menyesuaikan dengan lingkungannya. Ya. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama industri. Jadi sebuah organisasi industri itu juga akan dipengaruhi oleh industri yang lain. Jadi satu unit usaha itu dipengaruhi oleh unit usaha yang lain, yang disebut dengan persaingan ya. Jadi apabila ada jenis usaha yang sama ya. Apabila ada jenis usaha yang sama ya. Misalnya katakanlah industri keripik ya. Keripik pisang. Industri rumah tangga keripik pisang. Apabila ada seorang membuka usaha ini, tentu dia juga menyadari bahwa ada orang lain yang telah membuka industri yang sama.
ataupun jenis usaha yang sama. Jadi saat kita membuka sebuah usaha, maka adalah hal yang sangat wajar apabila usaha yang kita mulai itu sudah ada orang yang memulai, ya, ataupun udah ada orang yang akan mengikuti, gitu, ya, dalam jenis usaha yang sama. Jadi itu disebut dengan lingkungan, ya. Disebut salah satu variabel lingkungan organisasi industri adalah industri yang lain yang sejenis, yang nantinya akan menjadi pesaing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahan baku. Untuk bahan baku sebagai sebuah salah satu dari faktor produksi, itu sangat penting. Ya, misalnya industri keripik ubi atau pisang, ya. Kalau pisang tidak tersedia ataupun ubi tidak ditemui di pasar, maka akan mempengaruhi proses perkembangan industri tersebut, ya. Itu mengapa penting sekali bahan baku. Begitu juga misalnya usaha industri mebel, ya, memproduksi meja, kursi, dan sebagainya. Apabila tidak tersedia kayu yang cukup, maka itu akan mempengaruhi dari proses usaha atau berkembangnya sebuah industri, ya, bahan baku. Nah, kemudian yang ketiga, ini sambil, ya, karena kayu itu adalah bahan baku bagi industri mebel. Jadi bahan baku adalah variabel kedua dari lingkungan. Kemudian yang ketiga, tenaga kerja. Ini udah pasti, ya. Jadi tenaga kerja itu kan berasal dari luar, ya, tidak dari dalam organisasi. Ada proses rekrutmen tenaga kerja. Kemudian ada di dalam sendiri nantinya ada proses misalnya pemberhentian, ya, atau pemecatan, atau dipensiunkan, ya. Dalam sebuah organisasi dan industri itu hal yang biasa. Nah, apabila ada tenaga kerja yang keluar, maka perlu dilakukan proses regenerasi, merekrut tenaga kerja yang baru. Jadi tenaga kerja adalah variabel ketiga yang mempengaruhi sebuah organisasi dan juga merupakan bagian penting. Ya, misalnya contoh di Jakarta, ya, sekarang Pak Gubernur, Pak Jokowi menaikkan UMR, ya kan, sehingga banyak pekerja senang, tetapi bagi pemilik perusahaan itu merupakan penambahan biaya, sehingga kita baca di media ada 90 perusahaan yang keluar dari Jakarta, ya. Nah, yang keempat, ya, faktor produksi tadi, keuangan atau modal. Jadi bagi sebuah organisasi itu penting sekali memiliki sumber dana. Jadi modal ini yang menggerakkan jalannya sebuah organisasi, atau dalam hal ini adalah industri. Jadi makna organisasi kita di sini adalah industri, ya. Kemudian yang kelima, pasar. Jadi hasil produksi ini tentu akan dijual, ya. Tidak mungkin hasil produksi ini disimpan, ya, atau dinikmati sendiri. Itu pasti dijual.
Ya misalnya keripik pisang tadi, ya tidak mungkin lah keripik pisang itu dibuat kemudian untuk dikonsumsi sendiri, ya kan? Ataupun industri mebel tadi tidak mungkin dibuat untuk digunakan sendiri, pasti dijual ke pasar. Nah, organisasi industri ini harus mempertimbangkan faktor pasar. Dia harus melakukan survei pasar. Ya, secara sederhana saja, misalnya melihat kondisi di pasar, apakah permintaan terhadap meja kursi itu tinggi atau tidak. Ya. Kemudian, nah bisa jadi pasar ini nanti kadang-kadang mengikuti yang namanya tren. Misalnya untuk meja dan kursi itu sekarang ada berbagai macam model, bentuk, ya. Ya misalnya ada yang menginginkan model sofa, kemudian sofa sendiri pun ada berbagai jenis bentuk, ya. Jadi itu yang disebut dengan pasar. Agar perusahaan tidak kehilangan konsumen, maka harus bisa mengikuti perkembangan pasar. Kemudian yang keenam, teknologi. Nah, di dalam organisasi ini, ya, itu penting sekali menggunakan teknologi. Jadi misalnya kalau dulu, kalau di industri mebel itu, kalau dulu itu kan masih menggunakan alat-alat pertukangan yang sederhana, ya. Misalnya menggunakan gergaji, apa lagi ya, palu, paku, ya. Nah, ke depan ataupun kita bisa lihat sendiri sekarang, banyak industri mebel itu sudah menggunakan mesin. Ya misalnya membelah kayu itu menggunakan mesin. Kemudian juga mungkin juga sudah menggunakan alat secara komputerisasi. Nah, itu yang disebut dengan teknologi. Jadi teknologi itu penting bagi industri. Di samping mempercepat proses produksi, ya kan? Tentu menggunakan mesin itu akan lebih cepat, ya. Nah, di situ nanti perhitungan biaya variabel, biaya tetap, ya. Apabila menggunakan mesin, misalnya menghasilkan berapa kursi atau berapa meja dalam 6 jam, ya. Tentu akan jauh lebih banyak apabila menggunakan tenaga manusia. Kemudian yang ketujuh, kondisi ekonomi. Jadi manajemen dalam industri, dalam organisasi ini perlu mempertimbangkan situasi ekonomi terkini. Ya misalnya apa? Misalnya ada yang tahu apa yang dimaksud dengan inflasi? Bisa memberi masukan? Ada yang tahu, pernah mendengar inflasi? Maknanya apa? Penurunan, penyusutan. Penurunan, penyusutan apa ini? Oh, Pak Taufik, ya, selamat datang Pak Taufik. Penyusutan barang. Penurunan. Iya. Oke, nggak apa-apa, Pak. Ini semua pernah mengambil mata kuliah akuntansi, ya? Akuntansi apa? Di akuntansi kan dia ada beberapa jenis. Nah, ini Mas Wahyu nih, ya. Inflasi adalah suatu proses peningkatnya
harga-harga secara umum. Iya. Konsumsi masyarakat meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi. Wah, luar biasa jawabannya ini. Ya, jadi ya secara sederhana, inflasi itu maknanya kenaikan harga-harga barang secara umum ya. Ya, kenaikan. Nah, kalau krisis moneter di tahun 97-98 itu sudah sangat parah ya. Kondisi yang sangat parah. Iya, betul. Jadi yang namanya inflasi itu wajar dalam perekonomian suatu negara. Perekonomian suatu negara yang menganut paham kapitalis atau liberal. Jadi ada proses yang disebut dengan namanya inflasi. Ya, penyebabnya banyak ya, seperti permintaan konsumen meningkat, ataupun intervensi pemerintah ya, kebijakan pemerintah. Ya misalnya seperti menaikkan gaji pegawai negeri, itu kan menaikkan harga-harga barang karena pedagang langsung mengambil inisiatif untuk menaikkan harga barang. Ataupun ada penimbunan ya, penimbunan barang sehingga barang langka di pasar. Ya misalnya ada menimbun minyak tanah, menimbun sembako. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa menyebabkan kenaikan harga barang. Nah, lalu kaitannya dengan industri apa? Nah, industri kan bisa melihat ya kondisi perekonomian. Apakah dengan kenaikan harga barang harga dari produk itu dinaikkan atau tidak ya. Kemudian kondisi ekonomi yang lain juga kebijakan pemerintah. Ya, kebijakan pemerintah misalnya ya. Misalnya kebijakan pemerintah untuk membuka impor ya. Ya kita contoh kembali lagi misalnya contoh mebel tadi. Ya, kita sudah membuka usaha industri mebel. Ternyata pemerintah melihat permintaan tinggi gitu kan terhadap mebel, maka membuka keran impor. Jadi banyak perusahaan mengimpor dari luar negeri. Nah, misalnya mengimpor dari Jepang, ya, dari Taiwan mungkin ya, negara-negara yang terkenal mebelnya, Olimpik, dari Amerika ya, IKEA dari Swedia kalau saya tidak salah, itu beberapa perusahaan yang bergerak di bidang mebel yang ternyata harganya lebih murah dari yang kita jual ya, sehingga membuat industri kita bangkrut ya, seperti kasus ya bawang putih, bawang merah, daging sapi ya. Harga daging di dalam negeri tinggi, tapi harga daging impor rendah. Karena apa? Karena perusahaan luar negeri itu menggunakan politik dumping. Dumping itu ada yang tahu makna dumping? Ya, dumping. Bukan mendampingi ya, menjual barang di luar negeri lebih murah ya. Tujuannya apa? Dumping itu. Betul. Kabarnya Taiwan dicurigai oleh Indonesia menjual kawat besi apa gitu, saya lupa, dengan harga lebih murah di Indonesia daripada di dalam negeri, daripada di Taiwan ini sendiri. Ada yang tahu tujuannya apa? Kenapa menjual ke luar negeri lebih murah sementara di dalam negeri lebih mahal? Memacu ekspor. Iya, oke, jawabannya
pajak Indonesia lebih tinggi, meluaskan perdagangan? Ya. Ya, dengan membuka keran impor, ya, pemerintah itu kadang-kadang menggratiskan pajak, ya. Jadi biar barang banyak beredar di Indonesia, maka kadang-kadang kala pajak itu 0%, ya. Ini udah cerita pajak ini. Jadi ada yang disebut setiap barang impor yang masuk, yang pertama harus dibayar itu BM, bea masuk. Kemudian PPN, pajak pertambahan nilai. Kemudian kalau barang itu tergolong barang mewah, membayar PPNBM. Ya, kemudian ada lagi jenis pajak lainnya. Namun kadang-kadang pemerintah menetapkan tarif PPN itu 0% untuk barang-barang yang memang dipasok diwajibkan mengalami kelangkaan di Indonesia. Ya, jadi kembali lagi tujuan dari perusahaan menggunakan dumping tadi adalah agar dia bisa menguasai pasar. Jadi dengan menjual murah, maka importir akan membeli harga yang lebih murah. Ya, itu dia, betul. Kebijakan dumping dapat meningkatkan volume perdagangan dan menguntungkan negara pengimpor. Ya, karena apa? Memang dia jual murah, tetapi pembeli akan mengalami ketergantungan. Jadi membeli barang di misalnya Taiwan, ya. Taiwan menjual harga murah, memang ekspor murah, sehingga pembeli ataupun importir akan tergantung kepada Taiwan. Jadi berlangganan kepada Taiwan. Nah, dengan menjadi langganan kan akan menguntungkan, ya. Walaupun harganya murah. Nah, dalam dunia dagang kan seperti itu. Tidak yang paling penting barangnya itu habis terjual daripada dia jual tinggi tapi barangnya tidak habis. Jadi lebih bagus dia jual murah tapi barangnya habis, ya, terjual. Jadi keuntungan bisa didapatkan seperti itu. Itu yang dimaksud dengan dumping. Ya, kemudian yang ke-8 pemerintah. Nah, ini tadi kita juga udah menceritakan pemerintah, ya. Ya, pemerintah itu adalah pihak eksternal dari sebuah industri atau organisasi. Terutama sekali kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalau kita mengikuti perkembangan di tanah air, ya contohnya misalnya daging sapi. Permintaan tinggi di Indonesia, sementara harga daging sapi mahal. Akhirnya pemerintah mengambil kebijakan untuk mengimpor daging sapi. Bahkan tidak hanya itu, ya, Indonesia yang terkenal dengan negara agraris, ternyata juga impor beras, impor kedelai dari negara lain. Ya, karena petani-petani kita ternyata belum ditangani dengan baik. Nah, kalau ya contoh udah tadi, ya. Jadi kebijakan pemerintah itu mempengaruhi organisasi. Kemudian yang terakhir kebudayaan, culture, ya. Ini terkait dengan pembeli, ya. Kondisi demografi, ya, penduduk. Kemudian ya misalnya di Indonesia lah. Di Indonesia itu kan sekarang udah ada 34 provinsi, ya. Provinsi terbaru Kalimantan Utara. Dulu 33, sekarang 34. Bisa dikatakan setiap provinsi itu masyarakatnya berbeda, ya. Bahkan sukunya pun berbeda. Ya, di satu provinsi saja mungkin ada beberapa suku. Bahkan ada berbeda bahasa. Nah, perbedaan suku, bahasa ini juga
menimbulkan perbedaan selera terhadap sesuatu produk. Ya misalnya contoh orang Sumatera lebih suka rasa pedas terhadap makanan. Kalau di Jawa mungkin lebih suka manis. Nggak tahu di Papua gimana ya. Jadi ini kondisi demografi kependudukan ya. Orang-orang yang berasal dari pegunungan tentu berbeda seleranya dengan orang yang berasal dari pesisir. Itu kondisi demografi. Sehingga perlu ada penyesuaian terhadap suatu produk. Jadi menjual produk terhadap konsumen itu menyesuaikan dengan kondisi pembeli. Kemudian juga nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat. Ada masyarakat yang mungkin terkenal ketat ya terhadap sesuatu, ada norma-norma, nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Tapi ada juga masyarakat yang mungkin bebas, fleksibel gitu, tidak ada masalah. Itu adalah beberapa pertimbangan. Oke, ya kita sudah selesai. Saya sudah satu arah menjelaskan tentang 9 variabel yang mempengaruhi industri ya, yang menjadi lingkungan industri. Jadi saatnya kita kalau ada yang ingin didiskusikan atau yang ada ingin ditanyakan, kita berdiskusi bersama. Atau ada hal-hal lain yang ingin disampaikan, silakan. Ya, siapa saja boleh pakai speaker juga bisa, atau lewat chatting juga bisa. Jadi kita malam ini udah 3 pertemuan ya. 3 kali pertemuan ya. Malam pertama perkenalan, pengantar. Kemudian pertemuan kedua kita lihat tentang pengertian organisasi, teori organisasi di modul 1, dan ini pertemuan ketiga kita masuk ke modul kedua tentang lingkungan organisasi. Nah, nanti di hari Minggu kita coba lihat modul ketiga ya. Jadi rencana saya nanti kan kita ada 2 jam itu pertemuan di hari Minggu. Jam pertama saya gunakan untuk menjelaskan materi tentang modul 3. Nah, 1 jam berikutnya kita akan adakan tes ya. Rencana saya nanti tesnya kita bagi 2. Tes pertama tes individu, lalu tes kedua tes kelompok diskusi ya. Dan materinya itu apa yang udah saya sampaikan ya. Materinya yang pertama tentang pengertian organisasi. Nah, ini iya oke. Ya, kemudian teori organisasi. Kemudian yang ketiga jenis organisasi. Yang keempat lingkungan organisasi. Lingkungan ya. Satu lagi modul 3
efektivitas organisasi. Ya, jadi ada 5 materi nanti. Efektivitas dan efisiensi organisasi. Jadi 5 item ini yang nanti kita diskusikan, ya, kita berikan tes. Yang pertama tes individu, kemudian tes diskusi kelompok. Nah, tes individu ini modelnya nanti mengeluarkan selembar kertas. Saya mendiktekan soal, ya. Kemudian misalnya nomor 1, ya. Sebutkan pengertian organisasi. Nah, selesai. Langsung dijawab di bawah soal itu. Apa gitu. Kemudian lanjut soal nomor 2. Sebutkan apa yang dimaksud dengan teori organisasi. Langsung dijawab di bawahnya. Kemudian lanjut ke soal 3, 4, dan seterusnya. Jadi itu ujian kilat. Sebentar saja, mungkin 15 menit selesai, ya. Paling lama 15 menit. Itu individu. Kemudian yang kedua nanti kita akan lihat berapa orang yang hadir. Terus kita buat diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok. Rencana saya, ya, nanti bisa saja berubah tergantung hari H nanti. Kita akan mengambil sebuah tema, kemudian kita diskusikan. Nanti ya mungkin kita buat semacam presentasi lah secara sederhana kelompok gitu. Kita berdiskusi mengambil sebuah tema yang mungkin paling terbaru, up to date. Ya, silakan kalau ada pertanyaan, ada hal yang ingin ditanyakan. Ya, dari siapa dulu nih? Gimana? Ada? Silakan. Ada? Atau misalnya ada ingin bercerita? Halo, tes. Silakan, Mbak. Ya, Pak Taufik. Halo? Suara saya masih bisa didengar?
Halo? Halo? Nggak bisa ya? Tes. Halo? Halo? Ya, udah bisa ya? Oke. Ada hal yang bisa disampaikan? Atau lanjut? Gimana? Kalau tidak ada yang ditanyakan, maka saya yang akan bertanya nih. Ya, boleh? Oke, baik. Ya, saya mulai dulu dari Mbak Rita. Mbak Rita, apa pengertian organisasi, Mbak Rita? Organisasi itu apa? Ya, ini sekalian juga nih saya menilai nih, mau kasih nilai. Ya. Oke, sambilan nunggu Mbak Dian Purwanti. Mbak Dian coba contoh dari organisasi. Suatu wadah di mana dua atau lebih berdua sama dengan tertentu. Iya, oke. Jawabannya yang ya sangat tepat saya pikir ya. Jadi nanti saat tes itu jawaban boleh berbeda-beda. Yang penting maknanya sama ya. Oke, terima kasih Mbak Dita. Mbak Dian Purwanti, sebutkan contoh dari organisasi. Jadi kita udah belajar yang apa yang disebut dengan organisasi, kemudian apa yang disebut bukan organisasi, kemudian ada yang ambigu ya di antara keduanya gitu. Kadang-kadang dibilang organisasi bukan, kemudian dibilang bukan organisasi juga bukan gitu. Nah, Mbak Dian Purwanti bisa ngasih contoh apa itu contoh dari organisasi apa aja? Mbak Dian, lagi ini ya, lagi sibuk. Oke, kemudian Mbak Siti Rahayu. Apa contoh dari organisasi? Ya. Lah, Mbak Rita lagi yang jawab ini. Ayo, Mbak Siti Rahayu apa contoh yang lain? Ya, Mbak Siti. Kemudian Mbak Dewi Hasanah ya. Ibu-ibu PKK. Coba kita lihat dengan pengertian Mbak Rita tadi. 2 orang atau lebih, iya. Kemudian bentuk kerjasama, iya. Ada aturan nggak?
dalam ibu PKK itu? Ada ya, peraturannya harus begini, harus begitu, ada ya. Harus beli apa? Pakaian seragam gitu ya. Harus yang sama warnanya gitu ya. Oke. Mbak Dewi Kasana ya. Contoh yang lain apa Mbak Dewi? Contoh yang bukan organisasi apa? Contoh yang bukan organisasi. Mbak Dewi bisa dengar suara saya? Iya, contoh yang bukan organisasi. Nah, Mbak Siti, Mbak Adita tadi udah menyebutkan organisasi BEM PPI, ibu-ibu PKK ya. Yang bukan organisasi apa? Berarti lebih mudahnya kita lihat contoh dari Mbak Rita tadi, pengertian organisasi 2 orang atau lebih, kemudian ada aturan, ada tujuan. Berarti yang bukan, yang lawannya berarti tidak ada aturan, tidak ada tujuan. Contohnya apa? Ya silakan kalau Pak Taufik sama Mas Wahyu mau menjawab juga boleh. Contoh yang bukan organisasi. Nah, ya siapa saja boleh. Rumah makan, perkumpulan anak muda, perkumpulan motor. Ya kalau ya kemudian juga harus ada ini ya. Kalau rumah makan itu kita mungkin bisa menyebut rumah makan itu sebuah unit usaha ya. Karena ada proses ada proses produksi di situ, ada proses transaksi. Nah, kalau perkumpulan anak muda ini yang geng motor kita bisa sebut bukan organisasi ya. Karena mereka itu tidak punya tujuan. Ya, tujuannya ganggu gitu ya, iseng. Tapi kalau perkumpulan anak muda seperti PPI misalnya, seperti KNPI, nah itu jelas organisasi karena ada tujuan, kemudian ada aturan, ada pemimpinnya, ada yang ingin dicapai ya. Tapi kalau tujuannya nggak jelas, nah itu tidak disebut organisasi. Kelompok yasinan kita lihat dulu ciri-cirinya. Kalau 2 orang atau lebih udah pasti ya. Kemudian ada tujuan nggak? Ada aturan nggak? Kalau ada ya bisa. Ya mungkin bentuknya itu situasional ya. Tidak dalam jangka panjang. Tapi kalau jangka panjang kita bisa golongkan itu sebuah organisasi. Tapi kalau hanya sementara, nah mungkin kita bisa golongkan itu ke dalam ambigu tadi di antara organisasi dan bukan organisasi. Nah, nanti bisa dilihat kembali di PowerPoint yang saya emailkan ya. Kalau belum dapat nanti bisa minta sama Mbak Rita. Itu ada perbedaan antara organisasi dan bukan organisasi. Kemudian Mas Wahyu ya.
Mas Wahyu, tentang lingkungan organisasi. Tentang lingkungan organisasi, kira-kira ya bisa diberikan contoh organisasi industri. Mas Wahyu, Mas Sandana kan? Namanya Sandana kan? Oh, Wisnu, mohon maaf. Iya, mohon maaf. Ya. Ya, mohon maaf. Mas Sewu. Ya. Ya. Mas Wisnu, menurut Mas Wisnu, dari 9 jenis faktor eksternal atau lingkungan yang mempengaruhi sebuah organisasi, mana yang paling penting? Yang paling penting maksud saya di sini mempengaruhi sebuah industri. Teknologi. Ya, bisa diberikan alasannya, Mas. Ya, dalam kaitannya dengan industri. Ya, alasannya akan stagnan ya maksudnya ya. Akan stagnan, akan berhenti gitu ya. Ataupun jalan di tempat. Akan stagnan. Jadi tidak ada kemajuan ya, proses untuk maju. Ya, bisa diberikan contoh perusahaannya. Misalnya perusahaan Krakatau Steel. Kenapa, Mbak? Kenapa dengan perusahaan Krakatau Steel? Itu BUMN ya. Oh, pengolahan biji besi menjadi besi, maksudnya teknologinya masih kuno gitu ya. Iya, betul. Ya. Oke. Betul. Ya, tentu saja kan, seperti yang juga saya contohkan tadi, tekstil, ya. Ini masih dalam konteks teknologi ya. Ya tentu bisa saja dalam segala jenis industri ya, tidak hanya misalnya industri besi atau baja, ya, industri tekstil juga, otomotif juga, ya industri ya di Taiwan ini industri
perkakas, spare part. Karena sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ada perbedaan hasil produksi antara manusia dengan mesin, ya. Misalnya contoh saya tadi kursi dan meja. Misalnya dalam 6 jam seorang manusia ataupun satu orang tenaga kerja menghasilkan 2 kursi misalnya. Tapi kalau mesin bisa menghasilkan dalam 6 jam mungkin 10 kursi atau 12 kursi. Jadi hasil produksinya lebih banyak. Ya. Iya. Kemudian juga perusahaan ataupun industri yang tidak mengikuti teknologi akan jauh tertinggal, ya. Batik. Oh, iya. Kalau kadang-kadang, nah ini memberikan pertanyaan buat saya, ya. Untuk batik, biasanya lebih mahal batik cetak atau batik tulis harganya. Batik tangan atau lebih mahal kan? Iya. Nah, karena itu terkait nanti dengan pasar, ya. Jadi kadang-kadang teknologi mempengaruhi juga, harus kita lihat pasar. Kadang-kadang konsumen itu lebih suka yang orisinal, ya, orisinil. Lebih suka handmade, ya, buatan tangan daripada buatan mesin. Untuk beberapa barang tertentu, ya, misalnya lukisan lah, ya, ataupun apa gitu, ya, batik lebih mahal batik tangan, ya. Ya, jadi itu jilbab barangkali ibu-ibu, ya, mungkin lebih suka yang buatan tangan, handmade daripada buatan mesin. Ada beberapa barang tertentu yang seperti itu. Makanya ini kan tadi contoh Mas Wisnu teknologi. Nah, kalau begitu sekarang jadinya yang paling penting pasar, ya kan? Iya. Ya, jadi ya semuanya penting. Tentu kita melihat dari contoh yang kita berikan, ya. Ya, saling melengkapi. Kalau apa tadi contoh Mas Wisnu tentang baja, ya. Mungkin teknologi penting sekali, ya. Justru pasar menghendaki kalau baja atau besi itu kan produknya itu sudah jelas, ya. Tidak seperti jilbab atau batik, ya. Konsumen kalau baja itu yang penting barangnya tersedia, ya. Ya tentu agar barang tersedia itu menggunakan teknologi akan mempercepat proses produksi. Tetapi kalau kain misalnya batik, yaitu orang lebih menyukai buatan tangan karena lebih orisinil, ya. Jadi tergantung konteksnya. Nah, terakhir Pak Taufik, ya. Pak Taufik, kalau menurut Pak Taufik yang paling penting apa, Pak? Atau gini aja, Pak Taufik mungkin bisa memberi contoh industri apa yang berkembang di Taiwan, yang Pak Taufik lihat.
Dan kemudian bagaimana? Elektronik. Oke. Nah, kenapa elektronik itu bisa berkembang di Taiwan, Pak? Bahan bakunya dari mana itu ya? Kuantitas. Contohnya, Pak? Contoh elektronik yang mengutamakan kuantitas itu HP. Oh iya. Ya, misalnya HP yang mereknya itu tak terkenal gitu ya. Tetapi harganya murah. Tetapi kontennya itu hampir sama dengan iPhone misalnya gitu ya. Gitu Pak maksudnya ya. Atau gimana? Ya, produksi massal, HP, harga murah. Berarti mirip-mirip dumping gitu ya. Jadi memproduksi HP merek abal-abal, merek ya. Mereknya abal-abal tapi HP-nya nggak abal-abal. HP-nya itu malah mirip iPhone ya, kontennya ya, mirip Samsung Galaxy gitu ya. Ya, eh, ya tentu kualitas tidak akan mampu menyaingi merek aslinya ya. Yang namanya pasar internasional. Ya, kalau bahan baku elektronik ya Taiwan kan tidak memiliki sumber daya alam ya. Sumber daya alam apalagi kalau dibandingkan dengan Indonesia. Nah, bisa jadi mereka mengimpor bahan baku dari luar. Namun Taiwan ini juga terkenal dengan negara yang mampu mendaur ulang sebuah produk ya. Jadi kalau suatu produk bisa didaur ulang, maka dia tidak perlu membeli bahan baku. Nah ini terkait dengan pengelolaan sampah ya. Kalau kita lihat di Taiwan itu kan sampah dikelola dengan sangat bagus ya. Sampah basah, sampah kering itu ada berapa pembagian. Ya misalnya botol aqua ya kan, botol air mineral. Nah itu mereka daur ulang, mereka produksi lagi gitu. Begitu juga plastik, kertas ya, yang sudah jadi sampah. Kemudian, nah nanti saya pernah melihat di National Geographic kalau tidak salah saya, di Taiwan itu ada perusahaan besar yang mengolah sampah ya. Jadi ya mungkin juga termasuk sampah elektronik gitu. Jadi mereka buang kulkas, AC, TV, laptop, komputer. Nah, nanti diolah lagi oleh perusahaan pengolah itu. Kemudian menjadi bahan baku lagi gitu. Ya, sehingga akhirnya mereka ketergantungan bahan baku terhadap negara luar semakin berkurang karena mereka bisa mengolah sampah-sampah tersebut menjadi bahan baku.
Nah, ini sangat menarik ya. Saya tertarik sekali kalau kelas kita ini, ini harapan saya ya. Harapan saya kita tidak hanya belajar apa namanya di kelas seperti ini, tapi kalau bisa sekali kita survei ke lapangan ya, berkunjung ke perusahaan misalnya pengolah sampah itu tadi. Nah, kalau ada informasi di mana ya mungkin dekat-dekat ya Taipei barangkali Taichung ya. Kalau kalau ada gitu ya. Kita nanti bisa melihat ya mudah-mudahan pihak UT bisa memfasilitasi ya. Jadi kita istilahnya observasi lapangan. Jadi mata kuliah kita organisasi, kita melihat sebuah organisasi industri, perusahaan apa di Taiwan gitu. Ya nanti kalau emang setuju nanti bisa disampaikan ke pihak UT ya. Karena apalagi ada di antara kita yang lancar Mandarin kan? Siapa nih yang sudah sangat lancar Mandarin? Pak Aang. Yang mana Pak Aang? Semua lancar? Waduh, Bayo, Pak Wisnu ya? Wah, aman berarti. Nah, justru nanti saya yang nggak bisa apa-apa nanti. Iya. Nah, jadi ya itu nanti kan kita bisa belajar ya. Apalagi tadi siapa tadi? Itu barangkali bisa kita bawa pulang ke Indonesia ya. Ya, ya, ya misalnya pengolahan sampah itu tadi ya, sampah itu pun bisa jadi gunung emas ya. Bisa menghasilkan uang dari sampah. Ya, baik itu harapan kita semua, mudah-mudahan apa namanya bisa ini ya. Ya mungkin di pertemuan akhir atau apa atau ada waktu nanti kita bisa observasi gitu ya. Karena sesungguhnya kelas itu kan apa namanya belajar itu kan tidak hanya teori saja gitu. Ya, kita di kelas nanti menjelaskan apa itu organisasi, apa itu industri, bagaimana prosesnya gitu kan. Nah, nanti suatu waktu kita bisa melihat langsung misalnya sampel perusahaan apa gitu. Oh ya, ya, apa namanya? Iya, harus bisa dibedakan antara makna organisasi dengan perilaku organisasi ya. Jadi nanti kan ada mata kuliah juga yang namanya perilaku organisasi. Sudah pernah diambil mata kuliah itu? Perilaku organisasi? Belum ya? Ya, jadi bedanya secara sederhana ya. Perilaku organisasi itu lebih banyak mengupas tentang orangnya atau manajemennya yang menggerakkan organisasi. Nah, kalau organisasi itu kita bicara tentang lembaganya, institusinya. Nah, lembaganya, industri. Jadi kita tidak bicara orangnya di mata kuliah organisasi. Kita bicara secara teoritis apa itu yang dimaksud dengan organisasi. Melihat dari tinjauan institusi atau lembaga ya. Tapi kalau perilaku organisasi nanti akan lebih banyak mengupas personil yang di dalam organisasi tersebut, manajemennya. Nanti kan ada pembagian manajemen, ya tingkah laku, ya, kegiatan organisasi. Ya, oke. Ada lagi yang ingin disampaikan ataupun ada ide-ide? Kita sudah
Di ujung pertemuan ini Dian Purwanti ya. Kita hari Minggu jam 10 ya. Saya nanti karena dari Taichung mungkin akan berangkat pagi-pagi sekali. Jadi jika sekiranya terlambat ya, saya mohon maaf jika terlambat. Ini saya berikan nomor HP saya. Mbak Rita selaku ketua kelas. Oh ya, nanti gini aja lah Mbak Rita, nanti boleh tolong inbox nomor HP-nya ya. Nanti kita tukaran nomor HP. Jadi sekiranya saya terlambat nanti saya bisa menghubungi Mbak Rita. Oh iya, anak Bapak Mbak Siti Rahayu sama Mbak Nunifah ya tadi ya, mau pulang ke Indonesia ya. Ya. Oke. Oh, Mas Wisnu ya, izin ya. Oke. Ya, mudah-mudahan nanti kerja di hari Minggu ya. Libur Sabtu. Pak Aang ya. Yang Pak Aang yang fotografer ini kan? Oh ya. Oke. Baik. Ya saya pikir demikian aja, kalau tidak ada lagi kita ya demi keluarga kita Pak ya. Kita tutup saja ya materi perkuliahan hari ini. Ini tinggal ya, walaupun ada waktu mungkin sekitar 13 menit lagi, 12 menit lagi, tapi ya sama-sama Pak ya. Ini juga saya coba merekam perkuliahan malam ini, mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Nanti saya akan upload ke YouTube. Nanti saya bagikan linknya di grup Facebook kita ya, di organisasi, benda-benda organisasi. Mudah-mudahan berhasil. Ya, baik kalau gitu, kalau tidak ada lagi, saya juga mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang perkuliahan yang saya sampaikan, kemudian hasil diskusi kita bersama, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ada ilmu yang bertambah, kemudian wawasan kita juga ya, nanti ya, paling tidak bisa kita ambil manfaatnya ya. Baik, terima kasih. Kemudian saya ucapkan selamat jalan Mbak Munifah. Ini sepertinya udah offline ya, kembali ke Indonesia. Dan bagi teman mahasiswa yang lain, sampai ketemu di insyaallah hari Ahad. Mudah-mudahan kita bisa ketemu.
Baik, saya kira itu saja ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hi. Sam, where are you? Where are you now? Oh, in Taipei. Okay, Sam. Uh, well, I can I can I I call you back. Okay, maybe I have a class right now. Mm-hmm. Yeah, maybe we keep in touch by lines. Okay, Sam. Yeah. Bye bye. See you. Thank you. Aduh, kenapa?